mungkin bukan sesuatu yang asing buat kita setiap kali kita belajar tentang ini, tapi mencari tahu kenapa hal ini sangat penting bagi kita, itu yang menjadi seperti pertanyaan yang harusnya kita bisa jawab pada hari ini. Baik, sebelum kita nanti belajar bersama-sama, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang begitu indah, privilege yang Kau berikan kepada masing-masing kami untuk bisa mengambil waktu menyelidiki firman Tuhan. Biarlah Bapa berikan kudus kepada masing-masing kami agar kami dapat memahami firman-Mu, dan terlebih Bapa kami dapat menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampunkan Bapa atas sebanyak dosa kesalahan kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kita akan memulai dengan satu pertanyaan. Apa sebenarnya peran Sabat di akhir zaman? Ya, kita sudah mengetahui bahwa pertentangan besar antara kebenaran dan kejahatan, antara Kristus dan setan. Satu hal yang paling dibenci oleh setan adalah bahwa Yesus itu adalah pencipta umat manusia, bahwa Yesus bersama Bapa bersama-sama berpartisipasi dalam proses penciptaan. Kita sudah belajar tentang ini hari Sabat yang lalu, bagaimana kita menyembah, ya. Dan seperti yang tertulis dalam Efesus 3 ayat yang ke-9, dan untuk menyatakan apa isi tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi di dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Jadi kita harus memahami di sini bahwa Allah yang menciptakan segala sesuatu. Dan satu hal yang dibenci oleh setan adalah bahwa Yesus bersama-sama ya dengan Allah itu berpartisipasi dalam proses penciptaan, dan karena itulah layak untuk disembah. Buku Kolose juga menyatakan hal yang sama. Yohanes 1 juga demikian seperti itu. Kelayakan Kristus untuk disembah didasarkan pada fakta bahwa Dia menciptakan kita. Wahyu 4 ayat 11 menyatakan seperti ini. Ada yang terjadi di bawah. Ya Tuhan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Kita akan coba lihat di buku sekolah sahabat kita di paragraf yang pertama. Saya akan bacakan karena ini adalah hal yang sangat baik untuk kita memahami pelajaran kita pada hari Sabat ini. Esensi martabat kemanusiaan adalah hal yang umum pada penciptaan. Fakta bahwa kita diciptakan secara unik oleh Tuhan menempatkan nilai pada setiap manusia. Bayi yang masih dalam rahim ibu, anak remaja, lumpuh, anak muda dengan Down syndrome, dan orang tua yang menderita Alzheimer, semuanya memiliki nilai yang sangat besar bagi Tuhan. Tuhan adalah Bapa mereka. Mereka adalah anak laki-laki dan perempuannya. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Dari satu orang saja, Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat Tuhan, umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Ada dalam Kisah 17 ayat 24 dan 26. Kita ini memiliki nilai yang berharga karena Allah yang menciptakan kita. Apakah ini berarti Allah sengaja menciptakan cacat sejak lahir? Apakah ini berarti Allah yang bertanggung jawab terhadap semua kondisi tidak normal yang terjadi di dunia ini? Bukan begitu maksudnya ya. Kita hidup dalam dunia yang sudah rusak. Kita hidup dalam dunia yang penuh dosa. Sehingga ada sakit penyakit, penderitaan, kematian, dan cacat bawaan. Tuhan tidak bertanggung jawab atas semua itu, tetapi tidak berarti bahwa mereka yang
cacat, punya kebutuhan khusus, anak autis atau Down syndrome tidak sama berharganya dengan manusia yang lain di hadapan Tuhan. Jadi itu yang ingin ditekankan ya. Pada pelajaran hari Senin kita berbicara tentang penghakiman, penciptaan, dan akuntabilitas. Ini akuntabilitas kira-kira apa ya bahasa Indonesianya? Akuntabilitas. Ya, kalau saya coba-coba bawa buka kamus itu memang sedikit berbeda antara responsible sama accountable ya. Jadi kalau di dalam bahasa Indonesia mungkin kita sama-sama dikatakan bertanggung jawab. Tapi saya coba menerjemahkan ini menjadi pertanggungjawaban. Jadi berbeda, bertanggung jawab dan pertanggungjawaban. Oke. Dalam dunia yang menerima konsep evolusi, ya, kita ini adalah hasil dari apa yang diturunkan pada kita. Kita adalah produk dari lingkungan kita. Apa yang kita lakukan sebagian besar adalah karena apa yang diturunkan pada kita dan lingkungan kita. Kita terjebak di sana dan kita tidak punya pilihan. Ini sepertinya konsep yang sangat masuk akal, ya kan? Bahwa ya memang seperti itu, kita terjebak, kita nggak ada punya pilihan. Tapi apabila kita menyadari, kita bisa sampai pada kesimpulan bahwa hal itu sebetulnya bertentangan dengan apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita ya. Itu bertentangan dengan pemahaman kitab suci. Kita harus memahami bahwa Allah lah yang menciptakan kita. Dia yang membentuk kita. Dan hanya dengan memahami ini, kita bisa memiliki pertanggungjawaban. Karena kita ini adalah makhluk yang bermoral. Jadi di hari Senin kita belajar tentang itu. Kita ini adalah ciptaan yang bisa membuat keputusan moral yang rasional. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus di 2 Korintus 5, bahwa setiap kita akan berdiri di depan penghakiman Tuhan. Kita punya catatan kehidupan. Karena kita diciptakan dan karena kita ciptaan yang bermoral, maka kita memiliki pertanggungjawaban di hadapan penghakiman. Itu yang menjadi hubungan antara penghakiman dan penciptaan dan kemudian pertanggungjawaban kita, atau di sini kita menggunakan bahasa akuntabilitas. Kemudian apa hubungannya dengan hari Sabat? Apa hubungannya dengan Sabat? Sabat selalu membawa kita kembali pada proses penciptaan, betul. Bahwa kita ini tidak berevolusi, ya kan? Kita memiliki pertanggungjawaban pada Allah. Sabat adalah simbol martabat kemanusiaan kita. Jadi kalau kita mau dikatakan sebagai makhluk yang bermartabat, kita diciptakan Tuhan, bukan hasil dari proses evolusi. Sabat menunjukkan betapa kita berharga di mata Allah. Sabat juga adalah lambang kasih karunia Allah, sehingga kita bisa beristirahat dari jerih lelah kita bekerja. Kita beristirahat dalam kasih Allah, beristirahat dalam perlindungan Allah. Dan Sabat juga berbicara tentang langit dan bumi yang baru. Jadi kalau kita melihat aspek-aspek hari Sabat, penciptaan, penghakiman, amaran tentang langit dan bumi yang baru, kita akan menyadari betapa penting Sabat dan mengapa setan selalu berusaha untuk menyerang Sabat. Ya, hari Senin, ya di situ ya, ya. Setan masuk dengan mengatakan bahwa penciptaan itu dilakukan dalam periode waktu yang lama. Ya, semakin tua usia dunia kita ini, banyak sekali paham-paham yang menyerang teori ini ya. Maksudnya konsep penciptaan itu banyak sekali diserang dengan teori-teori lain yang masuk akal, apalagi anak-anak muda yang mungkin sedikit bosan dengan ajaran-ajaran tradisional, itu sangat-sangat gampang masuk ke dalam mereka, makanya kita harus berhati-hati. Dan di hari Selasa kita belajar tentang penipuan itu ya. Banyak orang yang bertanya, mengapa kita percaya bahwa satu hari itu secara literal adalah 24 jam, ya kan? Alkitab menyatakan jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua, dan demikian seterusnya ya.
Dan dari kitab Perjanjian kita tahu semuanya itu. Makanya kita harus percaya bahwa memang satu hari itu adalah 24 jam. Ada satu kata Ibrani yang menarik yang mendefinisikan hari, yaitu yom. Yom pertama, yom kedua, dan seterusnya. Dan itu membatasi periode waktu menjadi 24 jam. Orang mungkin saja berpendapat bahwa Musa menganggap yang menganggap itu 24 jam, ya kan? Kitab pertama kan ditulis oleh Musa, dan ya itu apa sih namanya, Musa aja yang seperti itu. Dan bisa jadi kalau satu hari itu lebih lama dari 24 jam. Tapi hati-hati, dengan berpikir seperti itu, kita secara tidak sadar memasukkan interpretasi kita dalam pemahaman, dan itu bisa berbahaya. Dari Alkitab kita belajar bahwa dunia ini diciptakan dalam 6 hari, dan satu hari itu lamanya 24 jam. Dan pada hari yang ketujuh, setelah periode 6 hari, 6 hari kali 24 jam, Allah beristirahat dan menyucikan hari itu, hari Sabat, ya. Jika kita memasukkan konsep bahwa satu hari adalah periode waktu yang lama, hari Sabat itu akan kehilangan artinya, ya kan? Pernah kita sampai waktu saya belajar, oh iya ya, betul juga. Kalau misalnya kita percaya bahwa satu periode itu lama, jadi hari Sabat itu akan kehilangan artinya. Apa pentingnya saat Musa mengatakan pada saat dia mendapatkan 10 hukum yang diberikan di Gunung Sinai, dia katakan, ingat dan kuduskan hari Sabat. Itu kan Tuhan yang menyuruh Musa mengatakan itu, ingat dan kuduskan hari Sabat. Apa maknanya? Ya, kita tidak akan merasa bahwa hari Sabat itu adalah hari yang penting. Dan kalau kita percaya bahwa proses penciptaan itu terjadi karena evolusi. Dan bagaimana hubungan ini semua dengan akhir zaman? Judul kita kan adalah Sabat dan akhir zaman. Jadi apa yang menjadi koneksi semua ini dengan akhir zaman? Pada akhir zaman, setan akan menyerang Sabat. Sudah sekarang diserang, ya. Jadi nggak menunggu lagi. Kita Wahyu pasal 14. Mungkin kita bisa sama-sama membuka kitab Wahyu pasal 14. Ayat 6 itu berbicara tentang Injil kekal. Kita sudah belajar tentang ini. Ayat 7 berbicara tentang peringatan untuk benar-benar menunjukkan keseriusan kita tentang takut akan Tuhan. Jadi kita harus serius. Kalau kita tidak serius, kita tidak menempatkan itu sebagai prioritas, dan akhirnya ya akan balik-balik lagi, ya. Jadi memang kita harus serius menanggapi ini. Kita harus serius tentang takut akan Allah dan membuat Allah menjadi yang terutama dalam hidup kita dan memuliakan Dia dalam keseluruhan kita. Jadi dulu saya pernah mendengar satu seperti jargon gitu. Kita itu bukan Sabat hari yang ketujuh. Jadi cuma hari Sabatnya doang kita orang Advent gitu loh. Sisanya kita bukan. Jadi hari yang ketujuh tidak seperti itu, ya, bahwa kita harus memuliakan Tuhan itu dalam seluruh kehidupan kita dan bahkan itu menjadi gaya hidup kita. Oke. Karena kenapa? Karena kita tahu bahwa Tuhan menciptakan kita, dan karena kita adalah ciptaan, makanya kita memiliki pertanggungjawaban di masa penghakiman. Ya, jadi kalau misalnya kita tidak memahami konsep ini, kita tidak akan melihat benang merahnya. Ya, jadi jika Kristus tidak menciptakan kita, kita tidak akan melihat hubungan antara Injil kekal dan untuk apa Kristus mati kalau kita ini adalah makhluk yang berevolusi. Oke, kita mau lihat Wahyu 14. Wahyu 14 ayat yang ke-7 dikatakan bahwa, dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Kita lompat ke ayat yang ke-9. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring,
Jikalau seorang menyembah binatang dan patung itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Serem ya ini kalau dibaca. Tapi ingat bahwa ini untuk yang menyembah binatang. Kita lompat ke ayat yang ke-12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Ya, jadi Wahyu 14 ayat yang ke-7 tentang sembahlah pencipta kita. Wahyu 14 ayat yang ke-9, jangan menyembah binatang. Dan Wahyu yang 14 ayat yang ke-12 yang merupakan klimaks dari semuanya itu, bahwa orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus, ya. Jadi menuruti perintah Allah adalah hal yang bertentangan dengan menyembah binatang dan menerima tanda pada dahi atau pada tangan. Jadi menuruti perintah Allah itu berhubungan dengan menyembah Sang Pencipta, ya. Dan penyembahan kepada Sang Pencipta itu erat kaitannya dengan hari Sabat, ya. Jadi sampai di sini kita bisa melihat deskripsi yang jelas akan konflik akhir zaman. Dengan kasih karunia Allah, dengan kuasa Allah, kita bisa bertahan dalam konflik akhir zaman, ya. Dan karena itu kita tahu bahwa Sabat juga adalah lambang dari perhentian yang kekal. Ya, kita lanjut ke pelajaran selanjutnya. Sabat itu adalah lambang dari perhentian yang kekal. Saat ini kita berada dalam hari Sabat dan kita harus menyadari bahwa Pencipta kita peduli pada kita. Kita beristirahat pada hari Sabat ini dan kita mengetahui bahwa penebus kita telah mati untuk kita. Kita beristirahat pada hari Sabat ini dan mengetahui bahwa Yesus, imam besar kita, akan segera mengakhiri pekerjaannya di bilik maha suci di atas sana dan datang untuk menjemput kita. Ya, apapun yang terjadi dalam hidup kita setelah ini, tadi Lintang sudah katakan itu, ya, kita nggak tahu apa yang terjadi setelah ini, tapi lembaga Sabat ini seperti lembaga shelter, ya, seperti tempat perlindungan buat kita. Makanya kemudian saya percaya bahwa kita semua di sini bersukacita apabila kita tiba di hari Sabat, karena kita bisa berhenti sejenak untuk dari semua jerih lelah kita, ya. Dan apapun yang terjadi dalam hidup kita setelah ini, kita akan beristirahat dalam Dia. Itu pengharapan yang luar biasa, ya. Dan Sabat adalah simbol dari perhentian kekal itu. Jadi satu yang mungkin menjadi seperti kesimpulan dari pelajaran kita, bahwa karena kita menyadari kita diciptakan bukan berevolusi, ya, makanya kita memiliki satu pertanggungjawaban kepada Pencipta kita. Kita memiliki satu pertanggungjawaban, dan kalau misalnya pekabaran ini terus-terusan diberitahu kepada kita, satu, karena itu adalah hal yang penting, dan kedua, ya mungkin karena kita tidak mendengar dengan serius, gitu, tidak mengambil keseriusan ini. Karena kalau kita memahami bahwa Tuhan yang menciptakan kita memiliki pertanggungjawaban, dan karena itulah kita dihakimi karena itu, ya. Dan Sabat ini adalah satu lembaga yang akan dibawa sampai nanti kita bertemu dengan Tuhan. Jadi itulah kenapa Sabat ini penting, dan karena ini adalah hal yang penting, maka itu juga menjadi bahan bagi setan untuk menyerang dengan memberikan banyak sekali pemahaman-pemahaman, dikaburkan siapa Tuhan itu, atau bahwa manusia itu tidak diciptakan, ya, banyak sekali. Dan ya, itu yang bisa saya simpulkan. Sekarang waktunya bagi kita untuk berdiskusi bersama-sama. Jika ada pertanyaan, kita juga bisa sama-sama menjawab.